Sungguh tega Israel curi lalu jual peralatan petani Palestina. Otoritas pendudukan Israel menjual peralatan petani Palestina setelah dicuri dari pertaniannya di lembah Yordan. Kabar tersebut diungkap Wafa. Petani bernama Sulaiman Bani Ode itu diberitakan otoritas penduduk bahwa mereka telah menjual 2 tanker air yang diambil darinya 2 bulan lalu. Barang-barang itu dijual di pelelangan umum. Aktivis hak asasi manusia Aref Daramameh menjelaskan otoritas militer mengenakan denda yang terlalu tinggi yang tidak dapat dibayar oleh pemilik properti yang disita untuk menjual properti di lelang. Ini adalah bagian dari upaya para pemukim ilegal memaksa warga Palestina keluar dari daerah itu. Pembersihan etnis orang-orang Palestina yang diduduki sedang berlangsung, papar dia. Tentara Israel secara teratur menembak dan menghancurkan lahan pertanian di daerah tersebut yang menyebabkan kerusakan besar pada tanaman dan mencegah petani Palestina mengerjakan ladang mereka. Selain itu, Israel memaksa petani menyemprotkan zat beracun untuk membunuh tanaman dan memaksa petani keluar dari tanah mereka. Awal tahun ini, media Israel mengungkapkan jumlah pemukim di tepi barat yang diduduki dan lembah Yordan telah meningkat sebesar 43% sejak 2011. Israel Today menyebut jumlah pemukim Yahudi sebanyak 491.923 orang pada Januari lalu, tinggal sekitar 150 pemukiman. Angka itu tidak termasuk 218.000 pemukim yang tinggal di Yerusalem. Surat kabar menyebut pada akhir 2022, jumlah pemukim di tepi barat dan lembah Yordan bisa melebihi 500.000 jiwa. Angka ini adalah tujuan yang ditetapkan Dewan Yesa yang dikelola pemukim Yahudi. Israel telah menduduki tepi barat, jalur Gaza dan Yerusalem sejak 1967. Pelanggaran hak asasi manusia terhadap Palestina, pelanggaran hukum internasional adalah kejadian sehari-hari. Memang semua pemukim dan pemukiman Israel adalah ilegal menurut hukum internasional. Israel bertindak dengan kekebalan hukum dengan pelindung utamanya Amerika Serikat. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memburuk. Israel tolak seruan Amerika Serikat untuk hentikan agresi di tepi barat. Israel menolak seruan Amerika Serikat untuk meninjau agresinya di wilayah pendudukan tepi barat yang menewaskan puluhan warga Palestina dengan dalih mencari gerilyawan Palestina. Tidak ada yang akan mendikte aturan keterlibatan kami ketika berjuang untuk hidup kami, kata Perdana Menteri Israel Yair Lapid dalam upacara militer di Haifa, mengulang pernyataan Menteri Pertahanan Benny Gantz. Padahal Amerika Serikat mempunyai peran penting bagi Israel dan juga tentaranya. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pada Selasa bahwa Washington akan mendesak Israel untuk meninjau agresinya di tepi barat. Hal ini setelah militer Israel mengakui bahwa jurnalis Al Jazeera Shirin Abu Akleh kemungkinan ditembak secara tidak sengaja oleh seorang tentara Israel. Palestina menuduh Israel sengaja menargetkan Abu Akleh yang terbunuh pada 11 Mei kemarin saat meliput serangan Israel di kota benteng militan Palestina Jenin. Israel sebelumnya menyangkal hal ini. Seperti diketahui, Israel telah meningkatkan serangannya ke tepi barat sejak gelombang serangan jalanan Palestina yang mematikan. Pasukan Israel menghabisi seorang anggota Jihad Islam Palestina. Sebagai bagian dari penyisiran keamanan hampir setiap malam, tentara melakukan penangkapan dan pencarian di berbagai lokasi termasuk desa Tubas. Dalam insiden itu dilaporkan, alat peledak rakitan dilemparkan dan tembakan dilepaskan ke tentara yang membalas tembakan. Sementara itu, Jihad Islam Palestina terus berjuang dan melawan dan melakukan pembalasan atas apa yang telah dilakukan oleh Israel. Sementara itu, dalam insiden terpisah, militer mengatakan seorang Palestina menggunakan palu untuk menyerang seorang tentara yang menanggapi dengan tembakan langsung dan menetralisir tersangka. Perundingan damai yang ditengahi Amerika Serikat yang bertujuan untuk mendirikan negara Palestina di tepi barat Gaza dan Yerusalem Timur gagal. Stagnasi diplomatik telah berkontribusi pada erosi kredibilitas otoritas Palestina yang didukung Amerika Serikat yang telah membatasi pemerintahan sendiri dan kontrol keamanan di tepi barat. Gantz mengatakan
PA harus berbuat lebih banyak untuk mengendalikan militan, penyebaran senjata dan kurangnya pemerintahan merugikan rakyat Palestina dan otoritas Palestina itu sendiri, kata Gantz. Wasel Abu Yosef dari Organisasi Pembebasan Palestina menggambarkan pernyataan Menhan Israel sebagai putus asa. Israel sendiri yang memikul tanggung jawab atas pembunuhan harian rakyat kami, katanya. Pendudukan Israel dan diskriminasi terhadap warga Palestina merupakan penyebab utama siklus kekerasan yang tak berkesudahan di daerah Gaza dan Yerusalem selama beberapa puluh tahun terakhir. Hal itu merupakan hasil kesimpulan yang disampaikan penyelidik PBB pada hari Selasa. Dalam laporan setebal 18 halaman yang berfokus pada evaluasi garis panjang investigasi, laporan dan juga keputusan PBB di masa lalu tentang situasi di Gaza tersebut, tim karena itu merekomendasikan agar pendudukan tanah Palestina oleh Israel segera diakhiri dengan tegas. Mengakhiri pendudukan tanah oleh Israel penting segera dilakukan untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus-menerus di Gaza, kata laporan mereka seperti dikutip dari AFP. Sementara itu, pemimpin penyelidik Nafi Pillay yang juga mantan kepala hak asasi PBB dari Afrika Selatan mengatakan rekomendasi diberikan karena Israel selama ini tidak pernah berniat mengakhiri pendudukan dan diskriminasi yang terus-menerus terhadap rakyat Palestina. Kurang adanya implementasi ditambah dengan rasa impunitas merupakan bukti jelas bahwa Israel tidak berniat mengakhiri pendudukan dan juga diskriminasi terus-menerus terhadap warga Palestina yang terletak di jantung pengulangan sistematis pelanggaran di wilayah pendudukan Palestina termasuk Yerusalem Timur dan juga Israel, katanya. Menanggapi laporan tersebut, Israel melalui Kementerian Luar Negeri mereka langsung mengecam seluruh penyelidikan dan menyebutkan ataupun menyebutnya sebagai perbuatan penyihir. Laporan itu, kata mereka, sepihak dan dinodai dengan kebencian terhadap Israel dan hanya berdasarkan serangkaian penyelidikan bias sebelumnya. Itu telah diterbitkan sebagai hasil penyelidikan bias ekstrim anti-Israel oleh Dewan Hak Asasi Manusia, kata Israel tidak terima. Tak hanya melalui Kementerian Luar Negeri, Israel melalui puluhan tentara cadangan dan mahasiswa mereka yang berbaris di luar markas PBB juga menentang hasil penyelidikan tersebut. Nitzan Nadar Shanleiner yang mengepalai LSM Israel Surat Hadin mengorganisir protes mengecam Dewan HAM PBB sebagai badan paling antisemit di dunia. Kini pada faktanya PBB mulai gerah dengan Israel dan kini adalah detik-detik kehancuran dari pasukan Zionis penyerbu Muslim tak berdosa Palestina.